Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang pesugihan awet muda. Tanpa berbasa-basi, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang tak tercatat di peta, di tengah rimbunan hutan yang tak tersentuh cahaya bulan, tersimpan rahasia kelam. Rahasia ini tentang keinginan manusia yang tak pernah puas, keinginan untuk menjadi muda selamanya. Tapi di balik janji dan kecantikan abadi, ada harga yang lebih besar dari sekedar nyawa. Dinda adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang tampak sempurna di mata orang lain. Dinda memiliki suami kaya bernama Bram dan rumah megah di pinggir kota. Namun, di balik itu semua hatinya dipenuhi rasa cemas. Tiap kali dia bercermin, kerutan kecil di wajahnya seperti menggema di pikirannya. Bram akan meninggalkanku jika aku tidak lagi menari, ujar Dinda. Setiap kali Dinda melihat wanita-wanita muda yang tersenyum ramah kepadanya, dia merasa terintimidasi. Apa mereka sekedar tetangga atau calon selingkuhan suamiku? Pikiran itu terus menghantui Dinda. Hingga suatu hari, saat menghadiri pesta sosialita, Dinda bertemu seseorang dari masa lalunya. Ijah adalah teman lama yang kini tampak lebih muda daripada saat mereka terakhir bertemu 15 tahun yang lalu. Rambut Ijah hitam berkilau, kulitnya kencang, dan wajahnya sempurna tanpa noda usia. Dinda terkejut bertanya kepada Ijah, "Ijah, kamu gak berubah sama sekali, bahkan kamu lebih cantik dari terakhir kali kita bertemu." Ijah tersenyum kecil. "Dinda, kalau aku kasih tahu rahasianya, kamu mau dengar nggak?" Lalu Ijah menceritakan tentang seorang dukun yang bisa memberikan kecantikan abadi. Nama dukun itu adalah Mbah Surti, seorang wanita tua yang tinggal di tengah hutan larangan di desa kecil bernama Sukamanggis. Awalnya Dinda menganggap cerita itu konyol, tapi ketika dia melihat lirikan-lirikan wanita muda yang mengincar suaminya, pikirannya mulai goyah dan memutuskan untuk bertemu dengan Mbah Surti. Suatu malam, dengan alasan menghadiri acara keluarga, Dinda pergi ke Sukamanggis. Setelah 2 jam berkendara melalui jalanan sempit, dia tiba di sebuah desa yang terasa seperti di luar waktu. Tidak ada lampu jalan, hanya rumah-rumah kayu tua dengan lilin yang menerangi jendela. Dinda akhirnya sampai di sebuah gubuk di ujung desa, tempat Mbah Surti tinggal. Pintu kayu berderi saat Dinda membukakannya, dan aroma dupa segera menyergap ke hidungnya. "Kamu Dinda ya? Aku sudah menunggu, nak," ucap Mbah Surti. Dinda pun kaget. Bagaimana Mbah? Tahu nama saya?" Wanita tua itu hanya tersenyum, memperlihatkan giginya yang hitam karena sirih. Mata Mbah Surti tajam, seolah bisa menembus hati Dinda. "Kamu datang karena takut kehilangan, kan? Kecantikanmu memudar, dan kamu takut suamimu akan beralih." Dinda hanya bisa mengangguk. Kata-kata Mbah Surti menusuk tepat di hatinya. "Semua yang kamu inginkan bisa aku wujudkan, tapi ada
yang harus kamu bayar, harga yang tidak ringan. Malam itu Mbah Surti menjelaskan syarat pesugihan awet muda. Untuk memulai, Dinda harus membawa tumbal seekor ayam hitam. Dinda setuju, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Mantra-mantra yang diucapkan Mbah Surti membuat udara di ruangan menjadi berat. Lilin berkedip-kedip seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dunia mereka. Setelah ritual selesai, Mbah Surti menyerahkan cermin kepada Dinda. Dengan tangan gemetar, Dinda melihat pantulannya. Dia tak percaya, wajahnya yang tadinya terlihat lelah dan mulai keriput kini tampak seperti dia berusia 25 tahun. Dinda tersenyum bahagia. Ini luar biasa, ini nyata, ucap Dinda. Awalnya semua berjalan baik. Dinda merasa seperti ratu. Orang-orang memuji kecantikannya dan diperhatikan Bram kembali. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Malam pertama setelah ritual, Dinda mulai mendengar suara-suara aneh, seperti suara langkah kaki dan suara bisikan misterius. Dinda terbangun di tengah malam karena suara itu. Ketika membuka pintu kamarnya, dia melihat bayangan hitam di lorong. Bayangan itu berdiri diam menatap ke arahnya. Bayangan itu berbisik, "Dinda, kamu tahu ini belum selesai." Setelah menyampaikan bisikan, bayangan itu menghilang. Tapi Dinda tidak bisa tidur lagi di malam itu. Mbah Surti memperingatkan bahwa ritual pertama hanyalah awal. Jika Dinda ingin tetap muda, dia harus terus memberikan tumbal. Kali ini lebih besar dari sekedar ayam. Tumbal berikutnya adalah kambing, Dinda. Tapi ingat, semakin besar keinginanmu, semakin besar pengorbanan yang harus kamu berikan. Ujar Mbah Surti kepada Dinda. Dinda kembali melakukannya. Seekor kambing hitam dikorbankan. Wajahnya semakin bersinar, tetapi bayangan itu juga semakin sering muncul. Kini bayangan itu bisa dilihat orang lain. Bram pernah terbangun dan melihat kursi di kamar mereka bergerak sendiri. "Dinda, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" ujar Bram kepada Dinda. Namun Dinda tidak menjawab. Dia tahu ini semua karena ritualnya. Ketika Mbah Surti meminta tumbal manusia, Dinda menolak. Namun Mbah Surti hanya tertawa. Kamu sudah terikat perjanjian, nak? Jika tidak, yang lain akan kuambil darimu. Dan benar saja, malam itu anak tetangga mereka hilang. Bayangan itu membawa anak tersebut, dan keesokan harinya tubuhnya ditemukan di hutan dalam kondisi mengenaskan. Rasa bersalah mulai menggerogoti Dinda, tetapi ketakutannya lebih besar. Dia mencoba menghentikan ritual, tapi bayangan itu semakin brutal. Pada akhirnya Dinda ditemukan tewas di kamarnya. Wajahnya membusuk meskipun tubuhnya masih utuh. Sebuah catatan ditemukan di sebelah mayatnya. Jangan pernah terikat
dengan yang abadi. Kisah ini adalah peringatan bagi mereka yang tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Pesugihan selalu menjanjikan lebih, tapi dengan harga yang tak pernah sebanding. Jadi, jika kau tergoda untuk mencari sesuatu yang lebih dari hidupmu, ingatlah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Jangan pernah coba-coba ya. Cerita pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.